10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lain kiri lain kanan lain kiri lain kanan. Kita nanti apa ya fair itu lain kanan lain kiri. Yang macam ular yang bisa begini, tidak satu waran begini. Oke kan, ton lari. Jadi ke tukang itu dengar ke tukang. Kamu tahan ke tukang terus jangan lari ya punya. Jadi
kamu kok kejar. Jangan karena pulang dia cepat, karena jalan jadi lari. Nanti yang bikin kamu yang capek karena sambil goyang sambil menyanyi tidak gampang. Jadi teh, jadi maksudnya pelan. Nah seperti biasa, goyang tapi pelan supaya supaya kalau sudah goyang saya kasih bisa atur pernapasan untuk menyanyi.
wabarakatuh. Kami naikkan ke hati yang kudus atas kasih dan kemurahan yang telah menyertai kami dari pagi dengan persiapan kami hingga pada siang. Sebentar lagi kami akan berangkat meninggalkan tempat latihan dan kami akan menuju ke tempat kegiatan yang akan start dari jam Anak dan Finish. Semoga Bapak perjalanan kami sepanjang awal mulai kegiatan hingga akhir kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Sanggar ini terbentuk
pada tahun 94 dan berjalan sampai saat ini. Awalnya sanggar ini cuma berfokus pada ukiran karena sesuai dengan namanya, arti kata daripada Karesun adalah dalam bahasa Biak itu arti suku katanya ada 3, Ka, Kar, E, dan Sun, yang artinya ketika kita bekerja kita menggunakan alat pasti kita pelang. Awalnya kita pukul masuk dan akan menghasilkan atau menggalik, maka disebut Karesun. Nah, berjalannya waktu karena banyak event-event yang akan kita ikuti terus, sehingga dari sanggar seni ukir itu saya rubah menjadi sanggar seni, sehingga mencakup beberapa seni seperti seni tari dan pertunjukan-pertunjukan lain-lain. Dan sementara kita fokus di saat ini 3. Yang pertama tadi ukiran, yang kedua war, dan yang ketiga adalah tari Yosim Pancar. Ketiga ini yang kami fokuskan dan ini yang kami buat, sehingga kami menghimpun beberapa anak-anak untuk kami latih. Nah, khusus untuk ukiran itu anak-anak kami atau saya latih mereka dengan tulisan, baik itu di dinding atau di badan, sehingga tidak mereka melupakan seni ukir itu atau pahatnya, tetapi masih ada motifnya yang tertulis. Nah, yang kedua kami coba lagi untuk mengembangkan war. Nah, war itu karena tidak tidak rumit untuk kita latih karena warnya sudah ada. Kalau tifanya sudah ada berarti alat bunyinya sudah ada, sehingga war itu akan kita lantungkan. Maka di samping pekerjaan yang lain seperti ukiran tadi, tari Yosim Pancar itu, tapi kami coba mengembangkan war itu karena war identik dengan ciri khasnya orang Biak yang biasanya disebut bahwa ketika kita tidak bernyanyi maka kita akan mati. Ngawur baido nanggomat. Yang kami latih itu dihitung dari usia kelas 2. Kelas 2 mereka sudah bisa menari. Jadi usia 7 sampai 8 tahun. Karena kalau di kelas 2 itu sudah bisa umur 7 atau 8 tahun. Nah, karena mereka adalah generasi penerus daripada war ini. Ketika anak kita bawa yang remaja, ketika kalau dia masa sekolah, dia akan sekolah ketika dia sudah selesai tamat SMA, pasti dia akan kuliah. Sehingga generasi tidak ada. Sehingga kami cenderung bawa di kelas 2. Sehingga dia berjalannya lama. Dia berjalan terus atau dia berlatih terus untuk diasah terus dengan war ini. Sehingga generasi berikutnya pergi, tapi masih ada generasi yang berikutnya lagi. Karena kita latih orang besar dengan anak-anak kecil itu beda. Tetapi kalau kita berlatih orang lebih cepat daripada yang dewasa. Karena mereka bersih dan polos untuk menerima ilmu itu atau war itu sendiri. Jadi dalam berapa menit atau itu langsung mereka dapat. Kalau kita berlatih orang dewasa itu agak lama. Kadang-kadang bisa mengerti tapi war-nya juga kadang-kadang salah. War itu kan ada beberapa jenis war. Yang sementara kita langsungkan atau kita latih itu ada beberapa jenis. Yang terutama war menyampaikan pesan atau melaporkan nama tari atau sanggar itu sendiri. Sehingga kami mencari lagu-lagu yang bis Buddha dan cepat untuk anak-anak ini tangkap. Karena ada beberapa jenis war. Jadi yang biasa kita pergunakan adalah di munara-munara, seperti ada penjemputan tamu, apakah war Farnangi yang kita bisa pakai di gereja. Nah, sehingga itu dia edukasinya sesuai dengan apa yang saat itu kita buat. Sebagai ketua dalam sanggar Karesun ini, saya harus buat atau memberikan kepada generasi anak-anak saya. Saya tidak mau begitu saja atau saya memiliki saja. Maka saya turunkan ke anak-anak untuk
dapat menggunakannya bukan karena ada event baru kita pentas, tetapi edukasinya jalan terus. Maka tadi saya katakan dari awal bahwa saya bawa generasi yang usianya di atas 8 tahun, sehingga tidak putus-putusnya mereka serap itu terus, sehingga kita tidak sadar bahwa mereka sudah memiliki ilmu itu masih anak-anak, sehingga tidak pernah putus. Jadi harapan saya sebagai seniman, ya generasi yang ada ini tetap dia kembangkan itu dan dia mempertahankan, karena dari awal kita menggunakan dia sebagai alat atau satu edukasi yang pakai hidupkan keluarga. Sehingga nilai-nilai budaya itu dikembangkan terus dan dilestarikan lewat generasi kita ini, karena bukan mereka, kalau bukan kita ya tidak mungkin anak-anak ini tidak akan dapat ilmu itu. Maka saya sebagai seniman, saya punya istilah begini, alat ini biar dia bergunakan sampai rusak daripada dia rusak di tempat lain atau dia jatuh gantung sendiri sampai jatuh, tidak manfaatnya. Tapi kalau dia pukul tifa sampai bocor-bocor, malah saya bersyukur karena ada ilmu yang dia dapat dari situ. Bagaimana kita edukasi dia, nanti asal pukul tifa ada cara mempukulnya seperti ini sehingga kulitnya itu tidak bisa bocor. Terus supaya iramanya bagus ya pukulannya seperti ini. Nah, edukasi-edukasi itu yang saya kasih ke anak-anak. Begitupun juga dengan war. Kalau war saya dengar kurang bagus, sabar dulu, Bapak kasih contoh dulu, baru kamu ikut. Jadi akhirnya saya benahi mereka, akhirnya mereka oh ya benar, ini yang benar. Akhirnya ya cepat atau lambatnya mereka sudah tahu, oh ya berarti menyanyi yang benar seperti ini. Cara berpukul tifa yang sebenarnya yang betul seperti ini.